A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Senang banget kita hari ketemu lagi di Islam itu indah. Dan hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa untuk keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, dan semuanya, Masya Allah. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tema pagi hari ini, kita akan mengajak jamaah untuk melihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Ya, ini Ustaz Syam nih bicara masalah tentang pentingnya silaturahim antar negara atau silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah nih. Masya Allah, ini bagaimana Ustaz Syam? Ada satu surah dalam Al-Quran yang turun itu sebagai surah Makkiyah. Artinya sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Surah itu adalah surah tentang kerajaan yang lain, yaitu surah Ar-Rum. Lalu Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah, ya karena tadi surah Makkiyah, setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW tidak melupakan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkolaborasi, ya mengunjungi ataupun memberi surat. Maka pada perjanjian Hudaybiyah itu Nabi SAW pun mengirimkan surat kepada kaisar-kaisar yang ada di Roma, kaisar yang ada di Persia, raja-raja Persia. Kenapa? Karena ini adalah pentingnya silaturahmi antar negara, antar kerajaan. Karena itu adalah termasuk daripada dakwah. Termasuk daripada ajaran Islam agar kita menyebarkan kepada seluruh dunia. Kita semua punya kewajiban masing-masing untuk menyebarkan Islam. Ada yang mungkin kepada saudaranya, kepada tetangganya. Tapi ada bahkan yang kapasitasnya bisa sampai lintas negara, bahkan lintas benua, subhanallah. Maka dalam Islam pun diajarkan kita punya kewajiban untuk berdakwah sampai ke tempat yang terjauh. Masya Allah, tapi kita senang banget ya. Kalau kita bicara tentang agama kita Islam ini, dimanapun berasal, negara manapun berasal, pada saat kita ngumpul di Mekah Madinah, semua sholatnya sama, nggak ada yang beda. Ini Masya Allah luar biasa, bacaannya juga sama, kiblatnya sama, subhanallah luar biasa. Dan buat jamaah Islam itu indah, kita lihat lagi video yang berikutnya. Ada sebuah video tentang kecelakaan di tol Cipali. Ini ditayangkan. Wa innalillahi raji'un, Ustadz Maulana, yang namanya kecelakaan ini kita nggak pernah tahu kapan datangnya, kapan menimpa kita, atau musibah ya, kita bicara musibah Ustaz. Sebelumnya kami keluarga besar Islam itu indah turut berduka cita atas kejadian yang menimpa siapapun yang dalam artian ada orang yang berduka karena kehilangan. Mohon maaf, satu hal buat kita yang namanya kecelakaan itu jadi satu pembelajaran besar buat kita. Tapi yang jelas kita harus tetap berbaik sangka. Menyikapi setiap kejadian, kita jangan saling menyalahkan, tapi jadikan ini adalah sebagai pembelajaran. Pembelajaran untuk apa? Lebih hati-hati. Pembelajaran bahwa ini bisa jadi takdir Allah dan tetap berbaik sangka. Sekali lagi, tetap berbaik sangka. Dan kali ini kita bertugas bagaimana? Sebenarnya pembelajaran buat kita, apakah kita ada kepekaan untuk membantu, atau ini tadi alhamdulillah ada pada ngumpul untuk mereport ataupun membantu, ada yang membantu, ambilkan, itu kan bagian daripada bagaimana bisa membantu. Walaupun dalam hal ini mungkin berkata, ini kan bukan kapasitas saya. Jadi boleh kita membantu dengan waktu yang kita berikan, tenaga yang kita berikan, bahkan kalau memang tidak, yakni doa. Iya, tapi kalau kita bisa ambil kesimpulan sedikit ya buat jamaah Islam itu di rumah, ini bicara masalah tentang kematian atau ajal ini bisa datang di mana aja dan kapan aja. Jadi yang paling penting buat kita adalah siapkan bekal kita sebelum ajal. Jadi, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya Ustadz Syam. Nah buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, jamaah. Kita kembali ke tema kita pagi hari ini. Apa temanya? Yang namanya saudara, itu tetap saudara Ustadz. Ingat, saudara tetap saudara. Benar. Jadi kalau jauh gitu rasanya kangen banget. Kangen nggak sama saudara-saudara di Makassar? Kangen lah. Makanya Jumat ini aku mau ke Makassar dulu. Oh gitu. Tapi kalau suka ketemu, suka ribut-ribut ngomong-ngomong gitu gak sih? Biasa.
Biasa lah saudara. Sebenarnya gini, kalau saudara itu mohon maaf komen dengan saudara yang lain ada bentuk perhatian. Betul. Bentuk kasih sayang, bahkan bisa jadi bentuk tanggung jawab. Nah, sekarang kita bahas nih tema kita yang luar biasa. Apa sih? Saudara, tetaplah saudara. Kenapa? Memang kenapa? Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Ada gini. Tapi gini, Ustaz. Saya dong, oh, saya iya, dong. Iya, boleh. Ketika adik dan Sabar banget kakak sih. lagi susah, pasti minta bantuannya kepada siapa? Benar. Kepada saudara. Saya berkata sama saudara saya, lebih baik kau minta tolong sama saya daripada kau minta tolong sama orang lain. Iya. Saya Iyalah. selalu berkata, karena kalau kau minta tolong sama orang lain, saya jadi malu. Kan aku ada. Kan aku Ustaz Maulana gitu. Gitu ceritanya, ya Allah. Saya berharap Iya. kepada saudara, Iya. nih yang siapapun, kalau ada saudara minta tolong sama kita, bersyukurlah. Berarti kita merasa ada. Nah, tapi Dan gini, bisa mampu bicara masalah membantunya. tentang bantuan kepada saudara. Ya. Pertanyaan kepada Ustadz Syam nih, Iya, Ustadz siap. Syam. Ustadz Syam juga banyak saudaranya. maksud 5 saya orang. gitu loh. 5 orang. 5 orang. Daripada ngumpul semua. Iya. Alhamdulillah. Sekarang Nah, ada di iya. Iya, udah kita lanjut dulu nih. Waktunya habis ntar, nggak bisa tausiah ya. Batasan dalam membantu saudara. Jika saudara ternyata selalu minta bantuan hingga mungkin berhutang sama Ustadz Syam nih. Apa nih jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, guru Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an naqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Maka kalau ditanyakan apakah ada batasan dalam membantu saudara, maka batasannya adalah yang pertama, saling membantunya bukan dalam kesalahan atau keburukan ataupun kemaksiatan. Ada tiba-tiba saudara datang minta tolong, bantuin dong, gue butuh modal nih. Ngapain? Modal buat apa? Gue mau usaha nih, mau bisnis baru. Apaan? Gue mau buka tempat judi. Subhanallah, jangan dibantu, jangan dibantuin. Kenapa? Karena ternyata dia minta bantuannya pengen dimodalin untuk buka tempat judi. Subhanallah, berarti saling berkolaborasi, saling tolong menolong dalam keburukan, kemaksiatan dan dosa. Maka itu batasan pertama, jangan sampai membantunya membantu dalam keburukan, kemaksiatan. Mau ngapain? Gue mau buka toko baru nih. Toko apa? Toko minuman keras. Naudzubillah min dzalik. Toko khamr. Maka jangan dibantuin. Itu batasan pertama. Lihat dulu dia mau ngapain. Maka jangan sampai membantunya dalam kemaksiatan dan dosa. Yang kedua, jangan membantu kalau itu adalah melemahkan dirinya. Kalau itu adalah menghancurkan diri saudara. Kalau itu adalah sesuatu yang akan mematikan potensi dia. Artinya apa? Ada saudara setiap ada kekurangan sedikit minta bantu, ada kelemahan sedikit minta bantuan, ada susahnya sedikit minta bantuan. Akhirnya dia tidak bisa untuk menggali potensinya dirinya sendiri. Dia tidak bisa usaha sendiri. Kenapa? Karena selama ini mengandalkan saudaranya. Udahlah, nggak usah kerja kita, orang ada ini, ada abang kalau ini nggak pernah abang menolak kalau kita minta bantuan. Subhanallah. Apalagi kalau dibilang nggak usah kerja kamu, ini dari abang aja nih. Subhanallah. Berarti itu adalah mematikan potensinya sendiri. Jangan sampai demikian. Namun selain daripada itu, selama yang diminta bantuan adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang bermanfaat baginya, dan kita masih bisa membantunya, maka bantulah karena dia adalah orang yang terdekat dengan kita. Wallahu taala. Ya, tapi kalau jadi saudara itu juga harus peka kupingnya. Kenapa? Jangan saudara minta tolong dong, mau buka toko. Buat apa? Dengarnya cuma Amer gitu. Oh, nggak boleh, saya nggak mau bantu. Ya, ini minta sama orang lain. Pas adanya buka usaha, dia marah-marah. Kok kamu minta buka usaha nggak bilang sama kakak? Udah ngomong kak, waktu itu kakak nggak mau bantu. Loh, kamu tadi ngomongnya Hammer, bukan? Sebenarnya mau jual marmer, toko marmer. Oh, jadi itu curhatan Padli. Jadi tapi gini, kita salut dengan adanya saudara. Karena kadangkala saudara itu pengganti orang tua. Betul. Contohnya saya pribadi, kami 13 bersaudara. Dan ketika ayah saya meninggal, yang menjadi ayah bagi kami adalah
kakak tertua kami. Iya. Jadi siapa lagi yang menjadi orang tua bagi kita kalau bukan saudara yang paling tertua? Betul. Tapi bagaimana nih Ustadz Bani izin nih ya? Ya namanya sikap saudara. Baik Ustadz Maulana kan walaupun dia masih muda, tapi dia tuh dituakan lah di keluarganya. Karena mukanya tua gitu. Saya tahu ujung kata-kata itu. Ya Allah. Nah ini maksudnya bagaimana seharusnya nih ya sebagai kakak atau adik ini yang menggantikan sikap orang tua yang sudah dipanggil Allah. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, tanggung jawab seorang kakak terhadap adik-adiknya ketika orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana hukumnya? Wajib atau tidak? Para ulama mencoba merinci. Pertama dilihat sang kakak ini hidupnya berkecukupan atau tidak. Kalau dia misalnya kondisinya juga berkekurangan, maka dia tidak wajib. Yang kedua, bagaimana kondisi adik-adiknya? Kalau dalam kondisi anak-anak belum masuk usia balik, berarti dalam kondisi yatim. Maka seorang kakak dalam pendapat mayoritas ulama, kalau dia dalam kondisi mampu, maka dia menjadi wajib menafkahi dan mendidik adik-adiknya ini. Sampai kapan? Sampai dia sudah masuk usia menikah atau sudah bisa mandiri. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 6 berfirman, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum." Boleh menahan harta anak yatim sampai mereka masuk usia nikah. Nah, ini dijadikan oleh para ulama sebagai batasan seorang kakak boleh atau dia berkewajiban bertanggung jawab menafkahi adik-adiknya sampai masa usia menikah atau dia sudah dewasa dan hidupnya mandiri. Tapi seperti tadi disampaikan oleh guru kita, jangan kemudian terus dikaper sampai mematikan potensi dirinya sendiri. Biarkan dia berkembang, berusaha, mandiri, berdikari dan seterusnya. Tapi yang perlu dan wajib dicatat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ala, barang siapa yang bertanggung jawab salasa akhwat terhadap saudari perempuannya 3 orang, wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk dalam surganya Allah." Di sini kemudian para ulama merinci, kalau adiknya perempuan maka menjadi wajib, tapi kalau dia laki-laki tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabbun nasi ilallahi azza wa jalla anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudara-saudara kita. Bahkan Rasul mengatakan, saya menemani saudara saya berjalan dalam memenuhi hajatnya lebih saya sukai daripada iktikaf 1 bulan full di Masjid Nabawi. Masya Allah. Itulah keutamaan saudara kalau dibantu ya, bicaranya Masya Allah. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, saya punya video lagi menarik tentang orang yang tukeran sepatu. Ini ditayangkan. Diketahui video viral tersebut salah satunya diunggah oleh akun TikTok @yuwin dan akun Facebook Mulan Nur. Hingga Minggu 21 November 2021, postingan tersebut sudah mendapatkan 206 suka, 62 komentar, 126 kali dibagikan, dan 4,5 ribu tayang. Pada cuplikan video pertama, tampak bocah laki-laki yang disebutkan adik dari murid perempuan membuka sepatu, begitupun kaos kakinya di dalam kelas. Kakak beradik itu disebutkan bersekolah di SD Negeri 3 Wameo, Jalan Erlangga, Batu Puara, Kota Bau-Bau, Provinsi Sultra. Bocah lelaki tersebut lalu menukar sepatu yang dikenakannya dengan sandal jepit berwarna biru yang sebelumnya dikenakan sang kakak. Masya Allah, ini gimana Ustaz Maulana? Jadi sebenarnya gantian ya. Saya gini, inilah bentuk perhatian dan kasih sayang dari sosok kakak, begitu pula sang adik. Jadi sebenarnya begini, kepada yang lebih tua kita hargai, kepada yang lebih muda kita sayangi, kepada yang sesama adalah seumuran adalah kita hargai. Karena gini, mohon maaf tanpa menggurui, disinilah bentuknya adanya pendidikan perhatian. Dan ini susah kita dapatkan. Di mana sekarang anak-anak nafsi-nafsi anania. Tapi di sini kita lihat adanya bentuk kasih sayang. Ini mudah-mudahan anak-anak saya juga nonton sekarang ini lagi siap-siap untuk ke sekolah. Di sini bentuk perhatian. Kadang-kadang gini, tukaran-tukaran ada kan jijik sama saudaranya, tidak mau membantu dan tidak ada kepedulian. Ini yang kita tidak inginkan. Iya, nggak usah kejudesan juga jadi saudara. Sepatunya bau kaki. Jangan begitu, ya kan ini samanya. Kalau orang sudah berkasih sayang,
sudah hilang yang seperti itu Masya semua. Allah. Pokoknya gini, buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Yang namanya saudara, tetaplah saudara, tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa buat yang baru bergabung ya. Temanya adalah saudara tetaplah saudara. Alhamdulillah. Kata ibu saya, biar kau cuci dengan 7 air laut, tidak akan bisa tergantikan saudara tetap saudara. Nah sebelum kita lanjut nih Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Ustadz Syam, saya akan mengajak juga jamaah Islami Tinda yang di rumah untuk melihat sebuah video tayangan tentang seorang adik menangis saat kakaknya menikah. Ini di tayangannya. Barakallah. Wah, luar biasa. Kalau inilah posisi saudara itu sangat penting. Nah, kayaknya semua pasti merasakan jikalau saudara sudah menikah ada perasaan kehilangan. Nah, itu. Kebersamaan kan ada batasannya. Kalau sudah punya ipar, kita nggak enak ikut campur. Tapi kita perlu bahas nih, Ustadz Syam mau izin nih sebelumnya. Jangan ragu-ragu. Iya, maksudnya gini, ada orang yang menikah, justru karena dia menikah ini justru makin jauh sama saudara-saudaranya. Astagfirullah. Nauzubillah min zalik ya. Ya. Malah jadi jarang mengunjungi, jarang komunikasi. Dan ini sebenarnya orang yang sudah menikah ini apa yang harus dilakukan dengan saudara-saudaranya? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية. اللهم ارحمنا بالقرآن. Awal surah An-Nisa biasanya dibacakan, disunnahkan dibaca pada saat akad nikah. Jadi mengiringi akad nikah ataupun masuk ke dalam khutbah nikah yang disunnahkan oleh baginda Nabi SAW. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Ternyata ayat ini berbicara tentang penciptaan manusia. Ittaqu ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang mana yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dari manusia yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian berkembang biak, beranak pinak. Kemudian subhanallah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah, sambunglah silaturahim. Justru pada saat orang akad nikah, Allah mengingatkan kita untuk senantiasa menyambung silaturahim. Banyak orang yang salah paham tentang silaturahim ini. Dipikirnya silaturahim ini hanya kepada orang lain, hanya kepada kawan lama, hanya kepada pada saat reuni. Padahal silaturahim itu adalah kepada ikatan rahimnya. Yang paling kuat adalah kepada orang tua, yang paling kuat adalah kepada saudara kandung sendiri. Maka diingatkan pada saat akad nikah, jangan sampai pernikahan ini memutuskan silaturahim kalian kepada saudara-saudara kalian. Jangan sampai memutuskan bakti kalian terhadap orang tua kalian. Jangan sampai memutuskan kebaikan kalian terhadap saudara-saudari kalian. Maka subhanallah, sesuatu yang tercela ketika orang menikah lalu ternyata memutuskan silaturahim terhadap saudara-saudaranya. Mungkin kalau bisa dibahasakan bukan memutuskan silaturahim, namun ternyata kapasitasnya sudah berbeda karena ada kewajiban yang baru yang mesti dilaksanakan oleh seorang saudari perempuan. Dia mesti menjadi seorang istri bagi suaminya. Dan ada kewajiban baru bagi saudara laki-laki. Dia mesti menjadi seorang suami yang menafkahi daripada istrinya dan anak-anaknya. Maka apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, tetap menjaga komunikasi meskipun sudah berbeda daripada sebelum menikah. Beda rumah, beda tempat tinggal, namun obrolan tetap sama, namun percakapan tetap sama. Namun membantunya akan tetap sama, karena jangan sampai memutuskan silaturahim. Yang kedua, harus mengerti batasannya. Jadi memang harus ada batasan juga. Kenapa mesti ada batasan? Karena ipar itu bukanlah mahram, bukan sembarangan. Maka jangan sampai ada yang mengatakan, wah udah keluarga ini, udahlah sana jalan sama adik, jalan sama kakak. Subhanallah. Maka itu adalah sesuatu yang memang dibatasi dalam Islam, karena ipar bukanlah mahram, namun dia menjadi kerabat karena menikah dengan saudara
saudara. Wallahu Masya Allah. ta'ala Terima kasih a'lam. banyak Ustaz Sama-sama, Syah Mas atas Fadli. penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ada sebuah video tayangan tentang seorang kakak ipar ribut dengan adik iparnya. Ini dia tayangannya. Ini salah satu mungkin contoh kepedulian. Kepedulian kadang memang yang namanya saudara ini terlalu berlebih. Tapi ya perlu dikhawatirkan juga adalah yang namanya manusia ini pasti ada egonya. Yang namanya istri atau mungkin adik ipar ini kadang-kadang ada egonya juga yang nggak mau dikaliin sama kakaknya Ustadz Bani. Nah ini bagaimana harusnya saling pengertian nih. Kayak saudara ini nggak bisa dipisahin soalnya. Pada saat istri ribut dengan saudara kita, wah itu pasti akan jadi masalah. Bagaimana penjelasannya Ustadz Bani? Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syah, Mas Fali dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Biar bagaimanapun ketika seorang sudah menikah berumah tangga, maka sebaiknya orang tua, kakak, saudara kita tidak ikut campur terlalu dalam urusan rumah tangga. Biar mereka menyelesaikan. Memang bentuk kepedulian kita, tapi khawatir tadi terjadi clash, terjadi sengketa, pertengkaran dan seterusnya. Nah Ustaz, bagaimana jika terjadi sengketa, terjadi pertengkaran, ribut, kita sama-sama memiliki ego? Mohon maaf, sebetulnya sih manusia biasa lah. Kita pasti ada kalanya kesel, mungkin ada kalanya marah dan seterusnya. Itu adalah bumbu-bumbu yang membuat persaudaraan ini semakin terasa indah. Bukankah yang kita rindukan dari saudara kita adalah ketika dulu mungkin kita saling lempar bantal, kita dulu saling kejar-kejaran, mungkin saling bertengkar sampai nangis. Itu yang kita rindukan. Itulah yang membuat persaudaraan menjadi indah. Tapi jangan sampai itu kemudian kebablasan, kelewatan, sampai akhirnya terbawa sampai kita usia sudah dewasa. Nauzubillah min dzalik. Maka bagaimana cara kita meredamnya? Kita belajar dari manusia pertama, yaitu setelah Nabi Adam alaihissalam, antara Qabil dan Habil. Ketika mereka nauzubillah terjadi sengketa, bertengkar, belajarlah dari Habil. Direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 28. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Saudaraku Qabil, meskipun kau julurkan tanganmu, kau arahkan senjata untuk menyerangku, ma ana bi basiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan membalas itu. Aku tidak akan menyerangmu. Aku tidak akan melawanmu. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Kau adalah saudaraku. Kita terlahir dari rahim yang sama. Kita terlahir karena cinta yang sama. Kita terlahir dari daging yang sama. Kebersamaan ini yang mesti kita jaga supaya menghantarkan kita sampai ke surganya Allah. Masalah harta, masalah kehidupan rumah tangga jangan sampai membuat kita bertengkar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang qazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyunafidhahu. Barang siapa yang mampu meredam emosinya, menahan, meskipun dia bisa melakukan itu, dia bisa meluapkan emosinya, tapi dia tahan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besok hari kiamat da'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluknya, di hadapan seluruh manusia. Allah panggil nama orang ini, lalu Allah persilakan dia masuk surga, wa yukhayyirahu, dipersilakan untuk memilih bidadari mana yang ingin mendampingi dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengalahlah demi kemaslahatan bersama. Terima kasih banyak Ustadz Bani atas penjelasannya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, ya waktunya sekarang kita menjawab pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya, bagaimana menghadapi adik ipar yang suka julitin saya ke suami saya? Padahal adik ipar itu udah kita kasih hidup enak, mulai dari tempat tinggal bareng sama kita, kuliah dibayarin, ongkos pun dikasih. Tapi tetap aja suka dijulitin, bahkan difitnah dan suka diadu domba ke suami saya. Terus apa boleh saya usir dia dari rumah? Tapi kalau diusir takutnya saya ribut sama suami. Nah ini Ustadz Maulana mohon izin. Jangan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Selesaikan masalah dengan tidak menimbulkan masalah. Dengan cara apa? Lakukanlah, jangan keterlaluan. Makanya lebih baik kasih pancing daripada umpan. Lebih baik kasih kerjaan daripada bahan. Lebih baik kasih alat daripada penyediaan. Jadi itu yang kita harus lakukan. Oh kalau begini solusinya ini. Kayaknya dia sekarang harus seperti ini. Dan kalau memang berada pada posisi tengah-tengah, diam. Dan dia akan tahu sendiri, oh kenapa ya ada masalah ya. Dan mohon maaf,
Jangan sampai terjadi pertengkaran. Masya Allah, nauzubillah min zalik ya. Jelas ya. Ada pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah nih Ustaz Maulana, mohon izin. Apa sih? Ini ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Adik dan kakak saya yang cewek minta warisan dibagikan secara rata biar adil. Namun kakak dan adik saya yang laki-laki ingin membagikan warisan secara sesuai syariat. Tapi sampai sekarang malah warisan tersebut belum terlaksana untuk dibagikan. Jadi langkah apa yang harus saya ambil untuk mengenai warisan tersebut dan agar tidak terjadi konflik antara saudara perempuan dan laki-laki ini? Terus kalau kita ribut gara-gara warisan, apakah orang tua bakal menangis di alam kuburnya? Wih, Ustaz Syam. Mohon izin jawab Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guru Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang Allah Subhanahu wa taala, serta saudara yang sedang mengirimkan pertanyaan yang insya Allah tujuan pertanyaannya bukan untuk merendahkan saudaranya, bukan untuk mengadu domba saudaranya, tapi tujuannya sangat mulia, yakni agar orang tuanya di alam kubur, di alam barzakh mereka bahagia dengan meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah. Masya Allah. Kalau kita baca ulang pertanyaannya, tentu saja yang benar adalah saudara laki-lakinya. Kenapa? Karena mereka ingin membaginya secara syariat Islam. Jadi yang mengikuti syariat inilah yang benar. Yang mengikuti syariat Islam inilah yang memang sesungguhnya dia adalah orang yang akan selamat di akhirat. Karena kita semua mesti untuk mengikuti syariat Islam. Bukan hanya dalam hal warisan. Jangan juga ujuk-ujuk giliran warisan ikuti syariat Islam, ikuti tapi tidak sholat. Subhanallah. Giliran warisan karena dia laki-laki, dia tahu lebih banyak bagiannya. Syariat Islam, syariat Islam. Tidak pernah dia sholat, subhanallah. Tidak pernah dia ke masjid, tidak pernah puasa. Kerjaannya mabuk-mabukan. Tapi giliran warisan, syariat Islam, syariat Islam. Subhanallah. Maka syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara sempurna, ikuti semuanya. Bagaimana adik perempuannya mau mengikuti kakak laki-lakinya bilang syariat Islam, kalau giliran warisan baru ngomongin syariat Islam. Maka subhanallah, kalau ditanyakan apakah orang tua akan bersedih? Orang tua akan bersedih jikalau selama hidupnya tidak pernah mengajarkan anak-anaknya. Tapi orang tua sudah maksimal mengajarkan anaknya. Nah, bagi secara Islam nanti, secara syariat, kalau papa sudah meninggal dunia, jangan kalian bertengkar karena warisan. Nah, ini papa tinggalkan supaya kalian bisa yakni untuk menjadi orang yang tidak minta-minta kepada orang lain, hidup mandiri dengan modal yang papa tinggalkan. Kalau orang tuanya sudah maksimal mendidik anaknya, maka sudah bahagia di alam barzakh. Tapi ternyata kesalahan yang dibuat anak-anaknya karena kurangnya pendidikan dari orang tuanya, maka bisa jadi dimintai pertanggungjawaban juga bagi orang tuanya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Maka carilah orang-orang terdekat, pemuka-pemuka agama yang bisa menyelesaikannya. Insya Allah kalau kami ini lumayan berjarak dengan penanya, karena kami di TV, jamaah mungkin di depan TV, subhanallah. Kalau kami di dalam TV, subhanallah, agak terlalu jauh kalau untuk memberikan solusi yang terkait. Tapi cari ustadz-ustadz terdekat, pemuka agama, bahkan ke pengadilan agama mungkin, agar dibagi secara adil. Adilnya di sini bukan sama rata, tapi adil sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hartanya orang meninggal bukan kepada ahli warisnya, tapi kepada Allah. Allah yang membagikannya kepada ahli warisnya sesuai dengan syariat Islam. Wallahu taala alam. Maka subhanallah, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita hari ini. Namun sebelumnya ada info yang sangat bermanfaat untuk jamaah, yaitu CT Arsa meluncurkan platform fundraising, yaitu berbuatbaik.id, yang telah meluncurkan 119 lebih program donasi yang akan disalurkan insya Allah untuk kesehatan, fasilitas umum, bencana alam, pendidikan, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, insya Allah ini ada sedikit cuplikan video dari berbuatbaik.id. Silahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan saya, Denda, kan ini udah agak-agak dikit-dikit baca-baca sholawat. Tapi harapan saya, harapan gedenya, hafal bacaan-bacaan Al-Quran gitu ya. Ayo ringankan beban mereka dengan berdonasi di berbuatbaik.id. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah
Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Saudara, tetaplah saudara. Tetap. Wah. Kenapa Ustaz? Yang namanya saudara kan tidak sama rezekinya. Benar banget. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada yang berlebih, ada yang kekurangan. Iya, kan tidak semua sama. Jadi kita tidak boleh samaratakan. Ternyata ini kayaknya sangat butuh, ini tidak terlalu butuh. Tapi gimana nih kalau yang namanya saudara mungkin ada di dalam keluarga itu yang ekonominya lebih, bahkan sangat berlebih. Tapi di satu sisi lain ada saudaranya yang sangat kekurangan ekonominya. Iya. Nah biasanya kan kita kan harusnya ngebantu. Nah ini justru semakin kekurangan saudaranya semakin dilupakan. Nah ini bagaimana Ustaz Syam nih, mohon izin penjelasannya. Allahu Akbar. Tabik guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Teringat satu konten video yang curhat gitu ya, mengatakan dia sedang cuci piring. Dia mengatakan, lihat nih kalau lagi acara, siapa yang cuci piring di belakang? Saudara yang miskin katanya. Lihat nih kalau lagi. Iya, pernah ingat gak saat ada video itu? Siapa yang potong-potong daging di belakang? Saudara yang miskin. Saudara yang kaya mana? Duduk di VIP. Tapi siapa yang coba ngatur parkir? Siapa yang ngatur kursi? Saudara yang miskin. Subhanallah. Sedih banget mendengar daripada dan itu relate banget dengan kehidupan kita. Bagaimana ternyata dalam Islam kita tidak boleh membeda-bedakan tamu kita, tidak boleh membeda-bedakan saudara kita. Kita tidak boleh memandang orang lain karena jabatannya, karena hartanya. Kalau dia adalah saudara, maka dia adalah orang yang terdekat dengan kita. Maka subhanallah, bagaimana kalau ada orang yang ternyata ketika mapan justru melupakan saudara-saudaranya yang susah. Kalau ulama-ulama kita, jangankan ketika dia saudaranya yang baik, saudaranya yang jahat saja, mereka baik kepada mereka. Subhanallah. Dia katakan ada seorang ulama kehilangan kudanya. Lalu dilaporkan, kudamu dicuri wahai Syekh. Apa katanya? Ya Allah, kalau yang mencurinya adalah saudaraku yang kaya, ampuni dia. Tapi kalau yang mencurinya adalah saudaraku yang miskin, kayakan dia supaya tidak mencuri lagi. Subhanallah. Maka doanya seperti itu, saking dia pedulinya dengan saudaranya, baik yang miskin ataupun yang kaya. Kalau dia kaya, ya Allah, ampuni dosanya dia mencuri. Kalau dia miskin, kayakan dia supaya dia tidak mencuri, ya Allah. Maka ternyata kita menjadi orang yang apa? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghargai daripada saudara-saudara kita. Kalau tidak takut kepada Allah, maka kita hanya akan menghargai orang daripada penampilannya saja, dari hartanya, dari jabatannya, daripada siapa dia, barulah kita menghargainya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu, apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini? Yang pertama, sadar dulu bahwasanya orang yang paling berhak kita bantu adalah orang terdekat kita. Bukankah Nabi SAW mengingatkan, harta yang engkau keluarkan untuk masjid, harta yang engkau keluarkan untuk fisabilillah, harta yang engkau keluarkan untuk fakir miskin, anak yatim, dan harta yang engkau sedekahkan untuk keluargamu, maka yang keluarga ini yang paling besar pahalanya. Banyak orang melupakan daripada peringatan Nabi ini, sehingga dia sibuk untuk keluar rumah tapi lupa untuk yang berada di dalam rumahnya, alias lingkungan saudaranya sendiri atau keluarganya sendiri. Kenapa alasan? Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk yang terdekat? Ternyata pahalanya jauh lebih besar karena pujiannya sedikit. Kalau dia nyumbang keluar rumah, terima kasih banyak Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji ini baik banget, Masya Allah. Bu Haji makasih banyak ya, tiap bulan Bu Haji bantuin saya, terima kasihnya banyak. Tapi kalau dalam rumah, jangankan terima kasih, kok cuma segini, kok cuma segini. Kalau kepada istri, kok cuma segini, kurang gitu. Kurang. Tapi kalau keluar rumah, banyak terima kasihnya. Makanya pahalanya jauh lebih banyak di dalam rumah karena pujiannya sedikit. Jadi Allah ganti pujian tersebut dengan pahala yang berlipat-lipat. Kalau kita sadar akan hal ini, insya Allah tidak ada yang melupakan saudaranya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syah. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Yang namanya firasat saudara nih kadang-kadang kuat banget. Terutama apalagi saya kalau kembar. Wah, itu Fadlan lagi kurang sehat kayaknya nih. Saya kok badan saya jadi gitu-gitu nggak sehat gitu kan. Tetapi bagaimana dengan saudara angkat? Mohon ini pertanyaannya. Apakah saudara angkat ini punya firasat yang kuat juga seperti saudara kandung? Oke. Mohon izin penjelasan dari Ustaz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam, dan semua yang lagi nonton. Luar biasa, ajak semua saudara nonton saat ini. Masya Allah. Yang saudaranya lagi renggang, yang lagi marahan, yang lagi diam-diaman, yang lagi bermasalah. Ayo, yang lagi akrab, yang ketawa-ketawa, yang lagi bestie sama saudaranya. Yuk nonton bareng. Karena ini permasalahan penting kita bahas. Dan ternyata pertanyaan Mas Fadli real, karena memang saudara itu satu rahim. Kalau orang satu rahim itu perasaan itu.
ada masalah dengan dia. Kalau ada, kok tahu masalahku? Ya tahulah. Kita kan saudara, saya tahu masalahmu. Belum curhat, saya sudah tahu duluan. Soalnya saudara lain cerita. Udah bocor duluan. Udah bocor duluan. Jadi begini, bagaimana dengan saudara angkat? Saudara angkat akan bisa merasakan firasat saudaranya jikalau sudah terbiasa bersama dengannya. Jikalau terbiasa bersama dengannya sejak kecil, dia angkat jadi anak angkat, lalu dia bersama, dia tahu, dia lagi tidak enak badan, dia lagi marah, dia lagi emosi. Makanya kalau orang tanya, kenapa saya tidak pernah bertengkar sama Umi Nora? Karena kebersamaan, karena dia tahu karakter kita, dan kita mengerti dengan perasaannya, jadi enak. Begitulah saudara, jangan, lagi nggak enak, jangan macam-macam. Nah, itu. Sama saudara angkat pun akan seperti itu, kalau sudah bersama sejak lama. Apakah masih ada saudara angkat itu bisa mendapatkan perasaan firasat sama dengan saudara kandung? Akan terjadi jikalau keimanan. Makanya hati-hati dengan firasat orang beriman. Karena firasat orang beriman itu tajam. Maka dari ini saudara angkat akan bisa merasakan perasaan saudaranya jikalau dia beriman, apalagi berakhlak, berkarakter yang baik. Ini yang luar biasa. Dan kalau berbicara tentang sifat dan sebagainya, sebenarnya tingkat kepedulian. Ada orang dikasih firasat, dia abaikan firasat itu. Anda enggak apa-apa, tidak ada masalah, dia bisa selesai. Padahal sudah diberikan firasat. Kan bagaikan satu tubuh kan, satu yang sakit, yang lain merasakan. Lalu memang ada karakter seseorang seperti itu. Tadi Sasam, saya melanjutkan karena saya juga ikut terbawa-bawa tadi itu. Apa tuh, yang mana? Yang saudara miskin cuci piring, saudara kaya dulu. Sedih saat ngatur parkir. Ya, perasaan saya ngatur mobil biasanya jemput gitu ya. Kok saya yang merasa ya? Iya, Masya Allah. Tapi saya punya firasat buat Ustadz. Apa itu? Ada janda anak satu suka sama Ustadz mau dinikahin. Soalnya saya baca di tok-toknya Ustadz Syam. Kalau ini permasalahan beda ya. Anda bukan saudara angkat saya. Tapi kayaknya iya ya. Iya, saya Anda udah itu baca jadi saudara angkat. Iya. Makanya saya baca itu di tempat Ustadz Syam. Karena ada karakter Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. 4 karakter manusia inilah yang digambarkan oleh neuroscience, bahwa ada memang orang karakternya seperti Sayyidina Ali yang familiar, terus Sayyidina Utsman yang dermawan, yang Sayyidina Umar bin Khattab yang tegas, dan ada yang arif bijaksana sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Saya masih punya video tayangan tentang bahagia kakak ketika adik memenangkan lomba. Wah, ini seru nih. Kita jadi sedih ya. Jadi kebayang nggak nanti kalau dia udah besar kayak gimana? Betapa jaganya tuh kakaknya ke adiknya, kalau sampai disakitin sama suaminya, wah dia akan turun duluan, itu luar biasa. Dengerin dulu, buat semua yang lagi nonton, saudara itu tidak mesti saudara sekandung. Betul. Bisa jadi saudara sesama Islam, apalagi saudara sesama satu negara. Betul. Itu akan terjadi ketika kita berada di luar negeri. Betul. Wah, ya. Dari mana? Indonesia. Iya. Itu, aduh, aku merinding. Iya. Tapi ada juga nih, maksudnya nggak semuanya juga baik. Bagaimana kalau seandainya menghadapi, mohon maaf ya, saudara yang bukan saudara ini saling mengumbar aib saudara lainnya. Itu baik itu di sosial media. Kadang nih, ya mohon maaf sebelumnya, beda warna kulit, beda suku, ini nggak ngerasa saudara gitu loh. Apalagi kita sini satu tanah air sebenarnya, mohon izin penjelasannya. Sampai tawuran lagi. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fali, dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah. Yang pertama, bagaimana kalau ada orang mengumbar aib kita, menggunjing kita. Masya Allah, bersabarlah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu cara Allah menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Amin. Jangan kita balas. Oh, dia ngomongin saya, dia belum tahu saya bagaimana. Nah, gimana? Ustaz Maulana jagonya gimana? Oh, dia ngomongin apa? Dia ngomongin saya. Itu aku lebih dari itu. Diam. Biar bunda yang ngomong. Bunda Korla. Silakan. Yang pertama, yang kedua,
Janganlah kita mengumbar aib saudara kita. Belum tentu seperti yang kita katakan itu, belum tentu dia lebih rendah dan hina daripada kita. Boleh jadi dia lebih mulia dibandingkan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah salah seorang di antara kalian itu saling bersuuzon, saling buruk sangka. Jangan-jangan datang ke rumah saya mau pinjam duit nih. Udah suuzon meskipun benar. Tapi jangan kita kedepankan husnuzon. Dia mungkin memang betul-betul butuh dan kata Ustaz Maulana, kamu jangan minjam ke yang lain. Ada aku di sini. Ustaz Maulana maksudnya kan? Ustaz Maulana itu kan. Jadi kedepankan husnuzon. Boleh jadi saudara kita lebih mulia di mata Allah dibandingkan kita. Tahan lisan kita, jangan bertajassus, mencari-cari keburukannya, jangan kita menggibahkan dia, membuka aib dia. Nauzubillah min zalik ya. Kata Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, ayat ini Allah Subhanahu wa taala perumpamakan orang yang suka menggunjing saudaranya seperti dia memakan bangkai saudaranya. Nah, ini menandakan bahwa haramnya kehormatan seorang muslim sama seperti haram dagingnya. Kita tidak boleh memakan daging manusia, seperti itu pula kita tidak boleh merusak kehormatan seorang muslim. Ada 2 surat dalam Al-Qur'an yang diawali dengan kata wail, celaka, binasa atau neraka wail. Yang pertama, wailul lil mutaffifin, celaka buat orang-orang yang curang. Ini adalah orang yang mengambil harta saudaranya. Yang kedua adalah wailul likulli humazatil lumazah, celaka buat orang-orang yang humazah dan juga lumazah. Itu adalah orang-orang yang suka mencela, mengumbar aib saudaranya. Dalam surat Al-Mutaffifin kita dilarang untuk merusak harta saudara kita. Dalam surat Al-Humazah kita dilarang untuk mengumbar aib, merusak kehormatan saudara kita. Kata Imam Syafi'i, jangan kau umbar aib orang, jangan kau cela orang, karena kau pun punya aib dan orang lain juga punya lisan. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ketika kita nauzubillah min zalik mengumbar aib orang lain, menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain, hati-hati, kejelekan itu akan kembali kepadamu. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka jaga lisan kita. Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat mengatakan akan datang sebentar lagi seorang ahli surga. Lalu datanglah si fulan. Begitu hari kedua ketiga, ternyata amalnya biasa saja, tapi hatinya bersih luar biasa. Kita tidak pernah tahu. Boleh jadi orang yang kita anggap rendah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih banyak Ustadz Bani. Ya Allah, cari teman satu aja susah banget. Betul. Ya kan. Apalagi kalau nyari musuh 100 keluar rumah langsung dapat itu. Jadi jangan sembarangan nih bicara masalah tentang saudara gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya cerai dan saya dipisahkan oleh saudara kandung saya. Setelah 20 tahun lamanya tiba-tiba ada perempuan datang ke saya. Dan ternyata perempuan itu adalah adik kandung saya. Dan adik perempuan saya minta izin untuk menjadi wali nikah di pernikahannya nanti. Sedangkan ayah sudah meninggal dunia. Awalnya jujur saya kaget kalau ternyata saya punya adik perempuan. Dan satu sisi senang juga Ustadz. Tapi ternyata keluarga besar ayah saya menolak saya untuk menjadi wali nikah adik saya. Sedangkan adik saya ingin saya yang menjadi wali nikahnya. Terus saya harus bagaimana Ustadz? Ya Allah, sedih banget nih ya. Ustadz Syam izin dijawab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh adiknya adalah sesuatu yang benar. Karena kalau ayah sudah tidak ada, maka perwalian itu akan jatuh kepada saudara laki-laki, saudara kandung laki-lakinya. Maka subhanallah, jikalau saudara laki-lakinya yang bertanya ini mengikuti syariat Islam, maka memang yang menjadi wali nikahnya adalah Anda sebagai seorang saudara laki-lakinya. Maka taatlah akan syariat Islam, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Hukum tertinggi itu adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum keluarga, bukan
Bukan hukum keluarga besar, bukan hukum orang tua, bukan hukum suami, bukan hukum daripada satu lembaga, tapi hukum yang tertinggi adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah seperti ini yang sudah jelas nasnya, sudah tidak perlu lagi ijtihad ulama, maka subhanallah kita langsung ikut apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada bapaknya, maka beralih kepada saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada saudara laki-lakinya, beralih kepada kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya, beralih kepada pamannya. Kalau tidak pamannya, beralih kepada anak laki-lakinya. Misalnya kalau dia sudah punya anak, maka subhanallah itu semua ada urutannya. Barulah setelah semuanya tidak ada, boleh diperwalikan oleh yang namanya wali hakim yang ditentukan oleh daerah tersebut. Wali hakim yang ditentukan kalau tidak ditemukan wali aslinya, kalau tidak ditemukan wali daripada keluarganya, atau boleh dengan perwalian. Misal tadi ternyata saudara laki-lakinya karena untuk menjaga konflik, ya, menjaga konflik antara keluarga besar, wallahu a'lam, mungkin ada konflik di belakang yang membuat keluarga besar tidak mau memaafkan daripada yang ini keluarganya, itu ya, daripada orang tua penanya, maka subhanallah boleh dengan mengurangi konflik dengan cara apa? Dengan cara membuat perwalian kepada daripada kantor urusan agama. Jadi dia memang tetap sebagai wali sahnya adalah saudara laki-lakinya, tapi dia mewakilkan dirinya, dan pada saat akad nikah saja sebenarnya, pada saat akad nikah dia mewakilkan kepada orang-orang. Biasanya juga dilakukan oleh orang-orang soleh, dia wakilkan kepada para ulama, ya, kepada orang-orang yang memang dikenal sebagai orang yang wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata menjadikan perwakilan ini bukan karena tidak sahnya, tapi menjadikan perwakilan untuk menghindari daripada konflik yang bisa menjadi semakin besar. Namun subhanallah, ini adalah suatu yang membahagiakan. Seandainya tidak serius adiknya, tidak pergi dicari itu, subhanallah. Saking inginnya dia, kakaknya yang menjadi seorang wali nikahnya, dia sampai mendatangi 20 tahun lamanya. Dia tidak muncul-muncul di hadapan keluarganya untuk menahan diri. Tiba saatnya dia akan menghalalkan hubungannya, dia ingin dinikahi oleh seorang laki-laki, justru dia pulang ke rumah untuk mencari saudara laki-lakinya. Itu bayangkan perjuangannya untuk mencari saudara laki-lakinya. Tidak mudah pasti baginya untuk bertemu dengan keluarga. Anda saja penanya ini laki-laki merasa senang, apalagi adiknya yang perempuan, pasti perasaannya lebih peka lagi, lebih besar lagi perasaannya, lebih tersentuh lagi. Maka subhanallah, hargai ia yang datang dengan menjadi wali nikahnya. Kenapa? Karena itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Bukankah kita bersaudara bukan hanya membantu secara materi, bukan hanya kita membantu secara moral, bukan hanya kita membantu dalam hal pendidikan, tapi kita membantu juga saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang akan dilangsungkan oleh adik perempuan adalah hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bisnis, bukan hubungan sesama manusia, tapi hubungannya adalah hubungan ibadah. Maka kalau kakaknya terlibat, tentu saja kakaknya pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan paman-paman saya, Ustaz? Bagaimana dengan tante-tante saya yang tidak setuju? Maka itu bisa dibicarakan, karena bukan itu yang menjadi prioritas sekarang. Yang menjadi prioritas sekarang, bagaimana adik Anda menjalani hubungan yang halal, menjalani hubungan ibadah dengan suaminya nanti kelak, adalah sesuatu yang insya Allah kalau kakaknya terlibat pun itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ditolak. Tetaplah menjadi seorang wali nikah, tapi kalau konfliknya begitu besar, sangat besar Ustadz konfliknya ini, saya tidak bisa ceritakan di Islam itu indah. Oke, kalau begitu boleh melakukan perwakilan kepada kantor urusan agama, walaupun yang tercatat tetap walinya adalah kakak kandungnya. Jadi pakai surat ya kalau itu ya. Surat. Di depan wali yang bakal wali menikahkan. Iya, jadi harus memang harus ada ijab kabulnya. Ada perpindahannya, perwakilannya. Bener, ini hebat banget yang bertanya nih, karena dia pengen cari keberkahan Masya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih ya. Ini dari Instagram @yusmia_dst. Tahu nggak DST apa? Dan seterusnya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam, Ustadz Maulana, emang bener ya semua orang Makassar itu bersaudara? Karena ada makanan khas Makassar yaitu sop saudara. Kalau aku makan sop saudara, berarti kita saudara dong Ustadz. Gak gitu juga konsepnya kali Ustadz Maulana ya? Bedakan sup dan sop. Oh iya. Kalau di Jakarta sup. Nah, kalau di Makassar SOP, sop. Sop saudara. Itu kependekan, kepanjangannya adalah S-nya saya. O orang, P indah pangkep. Saya orang pangkep saudara. Oh, berarti dia jadi saudara orang pangkep dong.
ini adalah makanan khasnya dari Pangkep. Oh, maksudnya begitu. Iya. Jadi bukan bersaudara Musa Syam juga. Saya ya. orang Pangkep saudara gitu maksudnya itu. Lebih parahnya lagi kalau ada yang menganggap orang Makassar itu bahaya ya, saudaranya aja di sop. Udah deh, jangan dibahas lagi lebih lanjut ya. Itu pernah kita bahas di pesantren. SOP itu adalah saya orang Pangkep saudara. Dan di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Banyak banget itu. Iya, sopin aja. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Kembali lagi kita akan membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram @novi1587. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, saya ingin bertanya. Saya mempunyai seorang ibu dan kakak juga, adik laki-laki, meskipun dia adik angkat. Tapi semua sayang dengannya selama ini. Saya merasa dari kecil ibu tidak pernah memperhatikan saya layaknya anak. Karena memang dulu ibu bekerja. Tapi sampai sekarang ibu selalu sering membeda-bedakan saya dengan saudara laki-laki saya. Katanya laki-laki itu bisa dengan perempuan. BS apa sih? Beda kali maksudnya. Oh beda maksudnya, beda dengan perempuan. Saya selalu salah di mata ibu saya. Jujur itu sangat sakit buat saya. Saya harus bagaimana Ustadz? Tolong dong solusinya. Terima kasih Ustadz Maulana. Solusinya ada 3. Kembali saya sampaikan kepada semua orang yang merasa dibanding ke. Atau ada orang yang merasa, mohon maaf, kayaknya saya dibeda-bedakan deh. Saya kayak anak tiri, kayak anak angkat atau apa. Padahal dia kan, kenapa orang tua sayang sama dia, adik-adik saya. Ketahuilah introspeksi diri. Mungkin kita yang kurang peka, betul, kurang perhatian, atau mungkin bermasa bodoh. Atau alihkan pemikiran kita seperti ini. Orang tua saya lebih perhatian kepada adik saya, dan saya tidak terlalu diperhatikan karena saya sudah mandiri, sudah mampu hidup sendiri, sementara adik saya masih ada kekurangannya, masih butuh perhatian, masih butuh kasih sayang. Itu hal yang harus dicamkan. Dan cara yang kedua. Yang kedua adalah, ini yang paling bagus, karena berkaitan dengan tema kita. Saudara tetap saudara. Maka, gunakan saudara untuk apa? Untuk dijadikan penyambung antara kita sama ibu. Ini yang dilakukan anak-anak saya. Seperti anak saya tahu, kalau Abah itu kalau Anwar yang minta, langsung dikasih. Jadi, Naura, Abah, Anwar mau pergi jalan ke sini. Dia. Jadi cara yang digunakan adalah memanfaatkan adiknya. Kenapa saya lihat Anwar, harusnya anak-anak saya beritahu. Karena Anwar ini satu-satunya cowok. Bukan berarti saya terlalu perhatikan, tidak. Kasihan kalau main sama kalian, nanti dia main boneka. Oh iya. Iya benar. Karena saudaranya perempuan semua. Benar. Jadi kita harus camkan. Jadi harus diperjelas. Dan yang paling terakhir, yang ketiga, harusnya lebih dekat, lebih tahu permasalahan yang ada. Karena bisa jadi, ini kembali lagi nih, kalau ada orang tua yang melakukan seperti hal yang buruk, mohon maaf, yang jahat ataupun tidak sesuai syariat Islam, kitalah yang harus mengingatkan orang tua, bahkan kalau bisa doakan orang tua supaya melakukan hal yang sesuai syariat. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi saudara yang suka main perempuan Ustadz? Kadang saya suka kasihan melihat ponakan saya yang melihat kakaknya suka main perempuan Ustadz. Wah, ini Ustadz Ahmad Bani ini, mohon izin. Masya Allah. Main tuh main boneka. Bukan, maksudnya bukan, bahkan dia main perempuan. Nauzubillah iya. dzalik, Masya Allah. Nauzubillah. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, saya tidak tahu ada dosa yang besar setelah membunuh, nauzubillah min dzalik, melainkan itu adalah zina. Nauzubillah. Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai dengan 70. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Ya, tidak boleh membunuh dan juga berzina. Barang siapa yang melakukan itu yalqa asama, dia akan menemui sesuatu yang sangat menghinakan.
Apa itu? Yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan siksanya di neraka. Jadi bukan biasa aja di neraka, ngeri, apalagi luar biasa. Siksa paling ringan di neraka itu, kata Rasulullah SAW, rajulun yanta'ilu bina'li minan nar, seseorang yang dikasih sendal terbuat dari api neraka, tapi begitu dia pakai sendal itu, yaghli bihi minhu dimagu, otaknya langsung mendidih saking panasnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini yudha'af lahul azab, dilipat gandakan siksanya. Nauzubillah min dzalik. Maka jauhilah itu. Jangan berbuat zina, main perempuan. Nauzubillah min dzalik. Sudikah, nauzubillah jika itu dilakukan dengan ibu kita. Sudikah itu jika diperlakukan kepada saudari perempuan kita. Sudikah itu kalau dilakukan sama anak perempuan kita. Kita pasti marah, kita pasti tersinggung. Kita akan cari laki-laki yang telah melecehkan, menghina dan merendahkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka itu pula yang terjadi dengan saudara-saudara dari perempuan yang telah kita permainkan itu. Maka jauhi, hindari, jangan sampai. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih banyak Ustadz Bani. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa dipimpin guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Kata Al-Qur'an, sungguh daripada orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara, bahkan lebih erat daripada ikatan rahim, lebih erat daripada ikatan kandung. Mereka bersaudara karena keimanan mereka. Nabi SAW mengingatkan pula, ketika seseorang sudah beriman dan dipersaudarakan karena keimanannya, maka itu bagaikan satu tubuh. Ketika tangan kanan yang sakit, maka tangan kiri akan merasakannya. Bahkan kaki yang bengkak biasanya seluruh badan akan demam. Maka subhanallah, itulah ikatan persaudaraan yang sesungguhnya. Persaudaraan yang diikat karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warḍah, ketika hijrah dari Makkah ke Madinah tanpa membawa apa-apa pun, seorang saudaranya daripada Ansar, daripada kaum yang menolongnya, menawarkan segalanya untuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itulah persaudaraan. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menganggap Nabi SAW memberikan segalanya untuk baginda Nabi SAW. Kenapa? Dikarenakan karena persaudaraan tadi. Apatah lagi kita dipersaudarakan keimanan juga rahim. Kita bersaudara karena iman, kita dengan saudara kita sesama muslim, dan kita satu ibu dengan mereka. Maka tidak mungkin Allah mempertemukan kita begitu saja. Itu sudah takdir dari Allah. Allah yang mempersaudarakan kita, maka tinggal kita bagaimana kita menjaganya agar tetap fa aslihu baina akhawaykum, agar tetap menjadi islah, agar tetap menjadi kebaikan untuk semua yang sedang bersaudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami ya Allah, alladzina sabaquna bil iman, yang lebih dulu beriman kepadamu ya Allah. La taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, hilangkanlah sifat iri dengki dalam hati kami. Hilangkanlah sifat suudzon, buruk sangka terhadap saudara kami dari hati kami ya Allah. Hilangkan sifat sombong daripada hati kami ya Allah, yang senantiasa meremehkan saudara sendiri kami ya Allah. Rabbana innaka raufur rahim, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah, yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sebagaimana Engkau persaudarakan kami di dunia ini, persaudarakan kami kembali di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala